Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah insyaallah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatullah. Nama saya Dewa di Pramana Purwaka. Nama saya Manda Novia Dewi. Nama saya Gina Arifah Septiani. Nama saya Indah Novianti. Nama saya Septia Nur Aini. Kami dari kelompok 3 dari Kampus Pemuda ingin mempresentasikan konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Baik. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengundang arti dari samping, di sebelah, dan di keadaan lingkungan. Sedangkan dari digma ini berarti sudut pandang, teladan, artektif, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang atau cara pikir atau bisa disebut juga sebagai cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun cara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas dengan metode keilmuan yang bisa atau dapat dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan eh, cara berpikir suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Lalu mengapa Al-Quran harus kita jadikan paradigma? Bagi umat muslim, menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi sekaligus paradigma dalam mewujudkan atau mendesain mendidik bukanlah hal yang bersifat utopis dan berlebihan, justru merupakan suatu keniscayaan mengingat Al-Quran merupakan sumber utama, sekaligus menjadi basis referensi dalam perumusan hukum Islam. Tolak ukur benar, salah, baik atau buruk, dan jelek ataupun indah adalah terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 64. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-ayat. Selanjutnya, apa yang dimaksudkan sebagai paradigma adalah mode of thought yang mendasari keseluruhan hidup seseorang, masyarakat, atau suatu bangsa. Kalau kita mau mengakui secara jujur, sesungguhnya sistem global yang mendominasi masyarakat dunia di abad modern saat ini adalah sistem yang lahir dan mengkristal dari paradigma filsafat Barat modern. Selanjutnya, umat Islam sendiri dalam merespons modernitas atau modernisasi yang semakin menggurita di atas paradigma pemikiran Barat ini terpecah ke dalam beberapa pola pemikiran dan kecenderungan. Pertama, kecenderungan kepada aliran-aliran pemikiran baru yang bersifat teologis, yang kemudian mengkristal menjadi aliran-aliran fundamentalisme, mesianisme, modernisme, dan tradisionalisme yang seperti dikembangkan oleh Muhammad Abduh, Syed Hasan Nasr, dan lain-lain. Kedua, kecenderungan pada pemikiran Islam yang bersifat historis, yaitu usaha membongkar atau dekonstruksi pemikiran klasik dan membangunnya kembali atau rekonstruksi dengan berbagai kedekatan filsafat dan ilmu-ilmu sosial modern seperti sejarah, sosiologi, antropologi, ilmu politik, ekonomi, linguistik atau semiotika, dan sebagainya. Ketiga, kecenderungan untuk melakukan Islamisasi pengetahuan modern atau Islamization of knowledge. Selanjutnya, abad modern dengan segala predikatnya, seperti abad ilmu, abad teknologi, abad komputerisasi, abad informasi, dengan paradigma pemikiran Barat yang mendasarinya sama sekali bukanlah rahmat. Bagi masyarakat Barat, ia telah menghasilkan sejumlah besar problem yang pemecahan terhadapnya terbukti tumpul. Bagi dunia Muslim, revolusi informasi menghadirkan tantangan-tantangan khusus yang harus diatasi demi kelangsungan hidup fisik maupun budaya umat.
B. Mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern? Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala aspek kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Sebagian tujuan ditegakkannya paradigma Qur'ani bagi kehidupan modern seperti sekarang ini adalah yang pertama, meluruskan akidah manusia. Akidah secara bahasa artinya ikatan, sedangkan secara istilah akidah artinya keyakinan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Dalam pengertian agama, maka pengertian akidah adalah kandungan rukun iman. Sehingga akidah ini juga bisa diartikan dengan keimanan yang mantap tanpa disertai keraguan di dalam hati seseorang. Lihat At-Tauhid Lisafil Awal Al-Ali halaman 9, Mujmal Ushul halaman 5. Selanjutnya yaitu kedudukan akidah yang benar. Akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan. Inilah dakwah pertama yang diserukan oleh para rasul kepada kaum mereka, menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut atau sesembahan selain Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 36. Bahkan setiap rasul mengajak kepada kaumnya dengan seruan yang serupa yaitu, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada sesembahan atau yang benar bagi kalian selain Dia. Lihat Quran surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73 dan 85. Inilah seruan yang diucapkan oleh Nabi Nuh, Hud, Shalih, Syuaib, dan seluruh nabi-nabi kepada kaum mereka. Sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Penyimpangan dari akidah yang benar adalah sumber petaka dan bencana. Seseorang yang tidak mempunyai akidah yang benar maka sangat rawan termakan oleh berbagai macam keraguan dan keracunan pemikiran. Oleh karena itu, peranannya yang sangat penting ini, maka kita juga harus mengetahui sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Di antara penyebab itu adalah 1. Bodoh terhadap prinsip-prinsip akidah yang benar. Hal ini bisa terjadi karena sikap tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengajarkannya, atau karena begitu sedikitnya perhatian yang dicurahkan untuknya. 2. Ta'assub atau fanatik kepada nenek moyang dan tetap mempertahankannya meskipun hal itu termasuk kebatilan dan meninggalkan semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang walaupun hal itu termasuk kebenaran. Keadaan ini seperti keadaan orang-orang kafir yang dikisahkan Allah di dalam ayatnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Yang ketiga yaitu taklid buta atau mengikuti tanpa landasan dalil. Hal ini terjadi dengan mengambil pendapat orang dalam permasalahan akidah tanpa mengetahui landasan dalil dan kebenarannya. 4. Berlebih-lebihan dalam menghormati para wali dan orang-orang soleh. Mereka mengangkatnya melebihi kedudukannya sebagai manusia. 5. Lalai dari merenungkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun Qur'aniyah. Ini terjadi karena terlalu mengagumi perkembangan kebudayaan materialistik yang digembar-gemborkan orang Barat. 6. Kebanyakan rumah tangga telah kehilangan bimbingan agama yang benar, padahal peranan orang tua sebagai pembina putra-putrinya sangatlah besar. 7. Kebanyakan media informasi dan penyiaran melalaikan tugas penting yang mereka emban. Sebagian besar siaran dan acara yang mereka tampilkan tidak memperhatikan aturan agama. Ini menimbulkan fasilitas-fasilitas itu berubah menjadi sarana perusak dan penghancur generasi umat Islam. 2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan
hak manusia. A. Meneguhkan kemuliaan manusia. Manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Kemuliaannya mengalahkan semua jenis makhluk termasuk malaikat di bumi. Manusia boleh memilih berbagai keperluan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan berbagai macam aksesoris boleh ia pilih untuk menghias kehidupannya. B. Manusia berbeda dengan makhluk lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karoma bani adama wa hamalnahum fil bari wal razaqnahum wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wal faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami berikan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Iddatun Nasyi'in bahwa ciri-ciri spesifik manusia itu antara lain. 1. Hus al-syurah, keelokan rupa. Manusia itu diciptakan dengan seelok-elok rupa dan sebaik-baik bentuk. Ahsan takwim, tak seperti binatang. 2. Al-mazaz al-adal, keistimewaan keseimbangan dalam hidupnya. Manusia senantiasa mementingkan keseimbangan tidak berat sebelah. 3. Itidal al-qaumah, keseimbangan postur. Manusia itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ini beda dengan binatang. Akal. Ini inti pokok pembedaan antara manusia dengan binatang. Sikap manusia dalam mempertahankan kemuliaannya. Sejatinya manusia, sejak kali pertama dilahirkan, telah dimuliakan dan dilebihkan Allah dari makhluk-makhluk yang lain. Namun, dalam proses kehidupan selanjutnya, tidak semua manusia dapat mempertahankan kemuliaan itu. Hanya sedikit yang tetap dapat melestarikan kemuliaan tersebut. Kebanyakan jatuh ke lembah kenistaan dan kehinaan. Disinyalir pula dalam Al-Quran bahwa ada manusia yang ketika diuji Allah dengan harta benda yang melimpah ruah, lantas dia berkata bahwa Allah telah memuliakannya. Tapi ketika harta itu dicabut atau dikurangi, lantas berkata bahwa Allah telah menghinakannya. Surah Al-Fajr, surah ke-89 ayat 15-16. Kembar itu mempunyai dua ciri utama, yaitu iman dan amal soleh. Dua sisi keteguhan yang tidak boleh dipisahkan antara keteguhan batin dan keteguhan lahir. Oleh karena itu, Al-Quran menegaskan bahwa orang-orang yang merasa mulia itu merasa mulia karena harta berlimpah, karena ilmu yang tinggi, atau karena kekuasaan yang hebat. Sesungguhnya tidaklah mulia. Ketahuilah, kemuliaan manusia bukan dari apa yang dimiliki di dunia, namun dari apa yang diperbuatnya bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa raddadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahu ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ke dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang rendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus. Surah At-Tin ayat 4-6. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia dengan kondisi yang terbaik dari keseluruhan
hakikatnya. Secara jelas, martabat manusia telah diterangkan dalam surah Al-Quran antara lain, 1. Sebagai makhluk yang terbaik. Difirmankan Allah dalam surah At-Tin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya. Kejadian sejak dahulu, kini, dan sampai kapanpun tak akan pernah ada rekayasa bentuk makhluk lain hasil pikiran manusia yang bisa menandingi kesempurnaan hati ciptaan Allah yang satu ini. 2. Sebagai makhluk yang termulia, jelas kedudukan dan martabat manusia lebih mulia dari makhluk apapun, walau malaikat sekalipun. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya sebagai khalifah di atas bumi ini. D. Menetapkan hak-hak manusia. Hukum Islam telah mengatur dan melindungi hak-hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut. 1. Hak hidup dan memperoleh perlindungan. Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah bagi setiap manusia. Membunuh adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan balasan neraka. 2. Hak kebebasan beragama. Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah. 3. Hak atas keadilan. Keadilan adalah dasar dari cita-cita Islam dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. 4. Hak persamaan. Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antara manusia tanpa memandang warna kulit, ras, atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. 5. Hak mendapatkan pendidikan. Dalam Islam, mendapatkan pendidikan bukan hanya merupakan hak, tapi juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. 6. Hak kebebasan berpendapat. Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya dalam batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. 7. Hak mendapatkan pekerjaan dan memperoleh imbalan. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. 8. Hak kepemilikan. Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.